Special time ini mah. Sekarang mau nanya nih, terusan. Yang mau nanya silakan boleh, yang mungkin masih ada waktunya. Ya mumpung lagi break nih. Saya Kak, Boleh silakan. kalau untuk Kak Tegar, kalau boleh tahu award dan volunteer activities-nya itu apa Kak? Oh, kalau saya tahun lalu untuk award-nya itu saya cuma masukin satu, itu lomba parade cinta tanah air itu juara 3, sama ini untuk di volunteer-nya seisi 1 juga. Yang itu saya pas acara ini deh, Hari Anak Nasional jadi panitia, jadi semua pengisi acara. Oh, iya Kak, makasih banyak Kak. Oke. Wih, 3-3. Ini ada yang nanya di kolom chat. Untuk daftar itu. Untuk daftar ITB bisa lewat jalur tes enggak? Atau harus lewat jalur seleksi berkas? Ini ada yang menjawab kah, Bang? Kak atau ITB kalau tahu abang sih nggak ada itu, yang ada jalur tesnya ya. Jadi semuanya seleksi berkas, setelah itu seleksi wawancara. Jadi nggak bisa. Wawancaranya itu subjektif banget gitu. Jadi setiap orang tuh punya pertanyaan yang berbeda. Iya benar. Ya dulu misalnya pengalaman abang dulu ditanya tentang apa ya, tentang Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu adalah masjid yang apa gitu, kayak gitu. Jadi kayak nggak sama sekali berhubungan dengan prestasi, berhubungan dengan Turki itu gimana nggak ada. Jadi lebih nanya apakah nanti akan diizinin sama orang tuanya kalau lolos satu Turki. Lebih ke apa ya, lebih ke kayak ngobrol biasa aja gitu, malah nggak berasa wawancara. Jadi waktu itu masuk ruangan cuma ngobrol-ngobrol 5 menit keluar. Tapi ada juga temen yang sampai di dalam itu sampai hampir setengah jam sampai 1 jam gitu. Jadi apakah wawancara itu menentukan atau enggak? Kalau menurut dari pengalaman abang sendiri kayaknya mungkin mereka sudah punya list sendiri siapa yang akan diterima atau tidak diterima. Jadi wawancara itu hanya bersifat formalitas saja untuk melihat bahwa yang mendaftar itu real atau enggak, fake account atau enggak mungkin. Jadi sebenarnya. Buat atau bukan ya? Ya buat atau bukan. Ada nanya lagi nih Bang, misalkan saya dari jurusan A mau lanjut ke jurusan B, apakah bisa? Dan maksudnya lintas jurusan. Mungkin jurusan IPA IPS apa jurusan kampus? Kampus Kak, dari S1 mau lanjut S2 gitu. Kemudian berminat ke jurusan yang lain. Tapi S1-nya udah selesai apa belum selesai? Proses penyelesaian sih. Proses penyelesaian. Jadi pilihannya ada 2. Entah kita diselesaikan dulu S1-nya, terus mendaftar S2-nya, ataupun memulai lagi S1. Jadi tidak ada sistem pindah jurusan. Misalnya dari S1 pindah ke S1 lagi, itu tahu saya nggak ada itu lagi ya. Nggak ada sistem kayak gitu. Jadi kalau misalnya sama untuk S2-nya. Soalnya kalau misalnya sudah mendaftar itu harus mengulang lagi satu dari awal. Misalnya saya punya teman, dia sudah pernah kuliah, dia asal Tunisia, kuliah S1 jurusan teknik sipil, dan sudah berjalan setahun atau 2 tahun, terus dia mendaftar wisuda ITB, lolos, dan di Turki dia mengulang lagi dari tahun pertama. Jadi sistem pindah jurusan itu nggak ada. Kamu Nino gitu. Maksudnya duanya kenapa? Untuk S2-nya misalkan berbeda jurusan dari yang S1 gitu. Keduanya berbeda jurusan dengan S1, ya mungkin bisa-bisa aja, tergantung sama kita bisa atau enggak untuk mengkomprehend S2-nya gimana. Yang penting kan syaratnya mau nanya satu. Oh iya, silakan. Kalau misalnya kita lewat ini kan ada yang jalur tes tuh, yang tes YOS itu kan. Itu kita tetap ngumpulin berkas nggak sih Kak? Kalau iya, berkasnya apa aja Kak? Yang YOS siapa di sini? Saya. Oke, Rizna.
waktu itu saya ngumpulin nilai YOS dan transkrip nilai juga dikumpulin, ijazah pun tetap dikumpulin. Jadi tetap lengkap dikumpulinnya semuanya, terus nanti tetap harus dikumpulin ke kampusnya, gitu. Jadi nilai YOS itu kayak sebagai apa ya? Nilai plus aja gitu loh. Walaupun nilai YOS yang dilihat utamanya ya, misalnya kita mau masuk ke kedokteran, nilai YOS kita harus 90-an. Itu tetap nilai utama yang harus dilihat, tapi transkrip itu akan tetap kita masukkan ke dalam aplikasi kita gitu. Oh, berarti kalau misalnya kita tes JOS itu berarti kita tetap dokumen yang kita kumpulin itu sama kayak daftar yang lewat jalur dokumen ya, Kak? Iya, betul. Makasih, Kak. Iya. Iya, silakan. Kak, kalau misalnya orangnya kurang pintar, kurang berprestasi, apakah masih ada kesempatan untuk mendapatkan YTB atau beasiswa YTB itu hanya untuk orang berprestasi aja? Mungkin bisa dijawab. Siapa nih yang mau jawab? Orang pintar atau enggak, kayaknya pintar dan enggaknya itu relatif ya. Semua orang tuh pintar sebenarnya, cuman kitanya aja yang salah itu, mungkin salah tempat, salah jurusan. Kan sudah dibilang, kalau kita kayak menghakimi kemampuan seekor ikan untuk memanjat pohon, maka ikan itu akan selamanya meyakini bahwa dirinya bodoh. Jadi ya pintar atau enggaknya itu ya nggak bisa diukur, sebenarnya nggak bisa diukur dengan satu parameter aja, satu standar aja. Apakah bisa diterima atau enggak untuk YTB, ya tentu saja bisa, kenapa enggak. Jadi kita nganggap diri kita bodoh karena kita berada di tempat yang salah aja. Setelah lulus beasiswa, kita berada di jurusan yang kita suka, jurusan yang benar-benar sesuai dengan kita. Ya. Seperti itu sebenarnya. Kak, kalau misalnya kita tes YOS itu, kita nilai minimalnya buat masuk ke kedokteran tuh berapa ya, Kak? Kan ada 3 mapel tuh, Kak. Tuh Ya. nilai minimalnya berapa, Kak? Nilai minimal YOS itu untuk kedokteran 95 apa kalau nggak salah. Karena ada juga, karena banyak kan YOS itu bukan cuma kita doang ya yang ikut, ada banyak negara lain juga yang ikut, dan mereka banyak yang nilainya 99, 98, 97. Jadi 95 itu udah nilai minimal untuk kita bisa masuk kedokteran lewat YOS. Oh ya, kalau YOS memang harus itu ya, mau menyatakan ijazah asli ya? Iya juga, Bang. Terutama pas itu sih, Bang, pas daftar ulangnya. Oh, jadi ijazah aslinya masih di mereka sekarang, di kampus itu, tempat belajar? Iya. Oh. Ada beberapa kampus yang minta ijazah asli, ada beberapa kampus yang minta dengklik doang. Dengklik ya? Gitu. Iya. Bahaya tuh, hilang. Emang Abang, yang ini, yang negeri, apa ijazahnya masih diambil sendiri, maksudnya dipegang sendiri? Enggak, dipegang sama mereka yang aslinya. Waktu daftar itu Abang kasih yang itu kan, yang ada mereka nggak mau yang asli aja gitu. Anis juga yang aslinya dipegang mereka kan? Iya, aku dipegang mereka. Tawakal aja lah, semoga nggak hilang. Tawakal aja, makanya ini sedang ini ntar digadain nggak nih ijazah esek? Tawakal aja lah. Mungkin biar kita nggak kabur kali ya. Iya kali ya. Bahaya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau itu ada yang nanya kalau nggak salah. Apa nih? Bagaimana caranya ikut tes YOS tanpa agen? Ini bisa nih Dena atau De Anis. Anis YOS juga. Anis bukan ya? Aku bukan, Kak. Nisat. Aku SIT. SIT. Kalau YOS tanpa agen itu kita harus daftar sendiri ke kampusnya. Saya dulu juga YOS tanpa agen.
daftar sendiri. Jadi setiap kampus punya tanggal mereka masing-masing, punya ujian mereka masing-masing, YOS-nya di kampus mereka. Itu nanti mereka punya apa tuh namanya ya, timetable. Kapan nih YOS-nya akan dilakukan, kapan pengumumannya gitu-gitu. Jadi kita harus daftar langsung ke website-nya mereka. Apa nih yang nanya, bikin LOI berapa lama? Silakan. Berapa lama, Bel? Kalau saya buat LOI kayaknya 4 hari deh kayaknya. Iya, Itu tiap hari. itu kayak kelebihan tuh gimana sih? Normal tuh gimana? Soalnya 4 hari kayaknya, sekitar 4 hari. Soalnya butuh nyari banyak bahan untuk masukin ke dalam satu pertanyaan aja, itu butuh nyari internet, jadinya lama. Benar. Yang penting bertahap aja sih kalau untuk ngisi LOI. Nggak bisa 1 hari. Terus kalau biaya fakultas. Nah, ini ada yang tanya tentang biaya fakultas kedokteran lewat jalur mandiri. Berapa kira-kira biaya yang dibutuhkan per semesternya? Semua beda-beda ya, Mas? SAT itu apa Kak ya? Nilai SAT? Nilai ujian internasional. Tadi SAT itu kayak ujian apa ya? Kayak ujian tipe YOS gitu. Cuman dia bobotnya kayak bahasa Inggris sama matematika doang. Oh. Dan itu tuh yang nyelenggarain dari Amerika. Buat biaya kedokteran, buat biaya fakultas kedokteran lewat jalur mandiri, kayaknya setiap univ beda-beda ya. Tergantung di mana univnya, tergantung berapa lama udah kedokterannya, beda-beda. Jadi kita nggak bisa jawab pastinya. Emang rata-ratanya udah naik kan harganya? Range biayanya itu biasanya kalau yang swasta itu dipatok dengan harga kan per tahun ya di sini. Kayak 120-an kemarin. Tapi kalau ya juta rupiah. Tapi kalau misalkan yang devlet atau yang negeri itu kemarin saya 40 juta. 1 tahun ya, Kak? Ya, bukan per semester ya. Kalau bukan per semester. Per tahun, bukan. Tapi kemarin yang Kojaili itu bener-bener shock banget loh, Bang Rino. Parah. Iya. Mau naik haji ya? Itu kan itu ya, soalnya aturan baru ya itu. Iya. Tapi waktu masih tahun 2016-2017 tuh kedokteran murah banget. Paling iya, makanya. Benar. Gitu setahun. Benar. Shock juga. Iya. Saya di kampus kakak walaupun negeri itu per tahun 30.000 lira, sekitaran 60 juta. Wow. Benar. Tadinya tapi murah. Tapi itu untuk biayanya itu memang setiap tahun sama ya? Atau misalnya pas udah masuk koas itu beda atau gimana? Oh, setiap tahun sama. Sama, tapi itu kita masuknya di tahun berapa? Misalnya kan, kalau misalnya yang kuliah di tahun, waktu di tahun kakak nih, kakak kan masuk kuliah 2017 ya. Jadi kakak, kalau misalnya kakak beasiswa kakak dicabut atau apa, kakak bakalan bayar uang kuliah. Itu bayarnya 17.000 lira atau sekitaran kayak 20 atau berapa tuh 34 juta. Gitulah. Tapi kalau misalnya yang sekarang, yang misalnya adik-adik nih masuk di tahun 2021, bayarnya 30.000 lira. Jadi tiap tahun bakalan beda nih biaya kuliahnya, sama kayak di Indonesia, ya kan? Mahal kali ya? di Najwetin Erbakan. Ya, soal bagus. Soalnya ada Kak Bella, Bang Rino. Ya. Di gunung soalnya. Iya, gitu. Berarti kalau Kak, itu Kak. Silakan. Iya. Kak, itu kalau misalnya masuk jurusan matematika, itu syarat nilainya berapa ya, Kak? Kalau untuk nilai paling minimal. Kalau untuk S1 itu minimalnya 70%. 70 ya nilai rapor akhir. Iya, rapor rata-rata akhirnya. Ada nggak salah di websitenya? Kalau kita kedokteran kan 9.
Kalau Iya, untuk jurusan 9. Selain kedokteran Oh, 70 iya. kalau nggak salah. Itu matematika murni ya, Kak? Iya. Iya, itu semua jurusan selain kedokteran umum sama kedokteran gigi dan farmasi, itu semua jurusan di nilai rata-rata skornya itu harus 70, minimal 70. Terus ada yang nanya lagi. Berarti kalau lewat jalur tes cuma YOS doang ya, Kak? Ada SAT yang kayak Kak Anis, SAT. Itu gimana Kak Anis? Mungkin bisa dijelasin SAT-nya. Kalau aku dulu SIT-nya kan 2000 berapa ya? Udah lama juga ya, 2017 awal. Itu tesnya meliputi bahasa Inggris sama matematika doang, dan matematikanya pun kadarnya hanya 40%. Jadi lebih mendominasi ke bahasa Inggris. Dan itu bahasa Inggrisnya lebih ke bahasa Inggris literatur ya, Kak. Jadi kayak baca novel gitu loh, sampai bener-bener kayak bukan bahasa Inggris yang kita sering baca gitu. Ya, aduh ini bener-bener berat banget gitu. Kalau teman-teman yang belum pernah baca novel bahasa Inggris atau belum pernah ikutan IELTS atau yang macam gitulah tes-tes bahasa Inggris bakal kewalahan. Soalnya bener-bener kayak berat banget gitu loh dari ininya, dari segi soal-soalnya juga, grammarnya dan lain-lain bener-bener lumayan lah gitu. Bahasa Inggris kalau matematikanya bener-bener kayak matematika kelas berapa ya? Sama. Oh, jadi matematikanya lebih simpel. Ya, dan boleh pakai kalkulator, Kak. Oh, justru kebalikan ya sama YOS ya? YOS Iya, justru benar. matematikanya yang lebih berat. Benar. Karena di situ ada esai juga, Kak, di ujian esai itu. Jadi tinggal dipilih bagi teman-teman yang mungkin lebih condong ke bahasa Inggris, bisa lebih ikut SAT dibanding YOS. Untuk yang lebih condong ke bahasa matematika, bisa ikut YOS. Ya. Kalau misalkan kita jurusan manajemen bisnis, itu nanti tesnya ada tes matematika nggak? Boleh diulang? Kalau misalkan kita mengambil jurusan manajemen bisnis, apakah nanti ada tes matematika penghitungan gitu? Maksudnya secara Ade mau tes mandiri atau tes YTB? YTB, beasiswa. Oh. Oh, Di Tegar ada ujian nggak sih, Dek, sebelum wawancara? Nggak ada kan? nggak ada sih. Langsung aja habis selesai seleksi berkas, langsung wawancara. Habis wawancara baru ada email kalau lulus. Kayak gitu aja sih. Iya. Nggak ada tes apa-apa. Semua jurusan tetap. Oh, ya udah, makasih, Kak. Iya, sama-sama. Terus masih Kak, masih ada yang dari pilihan gue. Ini ada juga yang nanya, kalau kita lulus kuliah FKYTB ada keluar biaya lagi atau enggak? Sebenarnya kayaknya Bang Rinu juga udah jawab ya pertanyaan ini. Kita nggak butuh. Nggak ada. Ya, kita nggak butuh biaya apapun sih, karena kan itu tergantung kita. Karena kan dosennya nanti jelasin di kelas. Ya nanti kalau kita mau beli fotokopian dokternya, kita tinggal beli aja kayak gitu. Iya. Itu kan kita dapat kan uang saku dari beasiswa YTB ini. Kalau untuk kita yang S1 itu dapatnya 800 lira, atau kalau kita rupiahin sekarang dapatnya 1.600.000 rupiah. Nah, kalau untuk S2 dapatnya 1.100 lira atau 2.200.000 rupiah. Kalau S3 dapatnya 1.400 lira atau kayak 2.800.000 gitu. Nah, jadi uang 800 lira yang dikasih buat kita tuh yang kita pakai untuk kita beli sabun, beli skincare, beli apa yang suka kita gitu, beli buku gitu. Itu kepribadian kita, dari pribadi kita nggak ada disuruh lagi untuk beli laptop lah, untuk beli ini, enggak. Dari kampus nggak ada suruh beli apapun. Kita bahkan dapat jaket putih untuk praktikum itu kita dapat gratis, nggak perlu bayar. Dan sebenarnya buku bisa kita baca di library juga sih ya, Kak. Ya, ada di perpus. Benar. Lagian juga punya banyak buku nggak akan dibaca.
nggak akan ada waktu juga aja baca. Mending PDF aja sekarang. Bener aja, nggak akan ada yang baca buku patologi Robin itu sampai habis. Ya, jadi gimana Bang? Belajar dari YouTube ya Bang ya? Belajar dari YouTube, belajar mungkin saran dari apa sih PDF aja lah. Kalau buku tuh mending belajar di perpus gitu. Iya. Benar-benar. Tapi Kak, kalau lebih prefer kita beli fotokopian dosen atau biasanya sih kalau Kak Bella sama Kak Rinu itu beli fotokopian dosen atau beli buku atau gimana? Kalau beli fotokopian dosen itu menurut kakak harus ya, soalnya kalau ditanya fotokopian dosen sama buku, pasti fotokopian dosen, karena kan itu kayak dosennya langsung jelasin yang, misalnya kan pasti ujian itu kan ditanya apa yang dari dosennya jelasin gitu kan. Gitu. Jadi dari situ, cuman ada orang yang nggak suka baca fotokopian karena fotokopian kan hitam putih ya, jadi kayak bikin sakit bikin nggak ngerti lah. Ada orang yang kayak baca dari tablet aja, jadi dia nggak beli fotokopiannya, dia ambil ininya PowerPoint-nya dari dosen. Karena dosen, kebanyakan dosen pasti share PowerPoint-nya kan, jadi baca dari situ. Tapi nggak bayar PPT-nya? Apa? Untuk PPT-nya nggak bayar? Maksudnya? Dosen jadi setiap habis jelasin di kelas nih, misalnya kita kan belajar di kelas, nanti dosennya kasih PowerPoint-nya ke ini ketua kelas. Nanti ketua kelas bakalan punya PowerPoint itu, nanti bakalan di-share ke kita semua. Oh, file gitu jatuhnya. Iya, ada file gitu. Gitu. Kalau Bang Rino, lebih enak itu lah. Lebih enak hard copy lah sebenarnya. Jadi misalnya kalau Bang tuh dari tahun pertama sampai tahun keempat tuh hard copy. Iya. Cuma karena kemarin tuh lagi pandemi kan, jadi kayak nggak bisa itu juga nggak bisa beli fotokopi, jadi kopinya aja belajar dari situ. Benar. Gak ada keharusan sih untuk beli atau enggak, untuk ada buku atau enggak. Yang penting harus ada bahan aja untuk dibelajar. Iya. Oke, tadi Kak. Kalau Bang Rino, dikasih sampel question nggak sih sama dosen? Sampel question? Cek materi nggak sih? Pasti ada sampel question. Misalnya dari ujian-ujian yang telah lalu tuh pasti ada sampel itu. Misalnya ujian-ujian yang sudah 4 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang itu pasti ada. Jadi kebanyakan belajar dari situ. Iya. Kita bilangnya soal-soal kakak kelas lah. Jadi kan mereka kan udah ujian juga kan. Nah, apa soal ujian mereka tuh biasanya nanti bakalan dikasih juga ke fotokopian gitu. Jadi kita ada aja pokoknya bahan punya mereka dulu gitu. Iya. Tinggal beli aja, udah siap semua, disiapin sama abang fotokopinya. Mantap. Di kampus aku Abang jarang itu soalnya. Oh, di kampus ini enggak gitu ya? Nggak, gurunya pelit banget sama gituan. Oh, nggak apa-apa kok. Juga abang tuh kayak selama sampai sekarang tuh jarang banget lihat sampel question gitu. Nggak pernah sama sekali malah. Karena apa ya? Karena ya pertama emang nggak ada waktu untuk lihat gitu, terus ya diri aja udah sama dia. Tapi mantap, mantap kali lah bang. Nah, kalau misalnya kita itu udah belajar, jadi apapun soalnya itu pasti bisa dijawab. Nggak peduli kita udah ngerjain soal yang terlalu atau enggak, itu menurut abang ya nggak akan terlalu mempengaruhi lah. Karena semuanya kan di sini, bukan di. Mantap. Itu adalah jawaban tiap dosen kalau ditanya soalnya kenapa susah. Iya. Palingan juga soal itu kan untuk melatih diri sendiri ya. Jadi nggak harus soal dosen aja. Ini kita bisa belajar dari source yang lain aja. Misalnya soal-soal yang dari kampus lain juga bisa kalau misalnya ada. Hanya kan kebanyakan soal-soal mereka tuh punya kemiripan kalau itu. Soalnya mereka kan kayak soalnya mirip-mirip semua soal di TUS gitu. Jadi ya nggak akan jauh-jauh dari situ nanya-nanyanya. Benar. Mungkin belajar aja. Oke. Ya udah ya. Iya nih Kak, udah. Pertanyaan-pertanyaan di sini jawab di WA aja kali ya Kak? Ya, jawab di WA aja. Iya, jawab aja. Nah ini kok kakak Liv, kakak N, nanti berarti recordnya bakalan masuk gitu kan? Recordnya bakalan masuk gitu kan? Iya harusnya. Otomatis kan? Harusnya otomatis aja dulu. Apa? Diberhentiin aja dulu recordnya. Oke, sip. Kak ini kalau kita matiin kan pertanyaannya hilang ya? Bisa copy paste dulu ya? Iya, bisa. Oh iya. Makasih adik-adik udah pada hadir.
banget. Mana? Berarti bisa kok. 1000 jalan menuju Turki. Sebenarnya mereka nih saingan Bukan kembali. nggak sih? Satu sama lain. Nggak boleh nganggap Tahun kemarin bersaing ya. Kalian tahun kemarin Tegar berapa orang itunya yang diterima di kedokteran? apa? Maksudnya Kak, Tahun kemarin waktu Tegar itu kelulusan itu yang kedokteran berapa orang totalnya? yang tahun ini, maksudnya yang ITB kedokteran, Iya, yang sama Tegar kemarin. Yang satu lagi yang sama jurusan Tegar, yang jurusan kedokteran. iya, berapa orang sama Tegarnya? Kayaknya cuma saya deh Kak. Berarti tiap tahun itu satu ya? Tiap tahun satu. Masya Allah. Konsisten banget ya, setiap tahun satu orang. Karena mungkin setiap negara satu ya. Iya, mungkin gitu. Oke. Bentar Kak, lagi di ini. Copy paste dulu. Ini Kakak stop recording ya? Iya, iya. Stop aja.